Oke, solid sampai akhir ya Pak, tidak akan keluar dari koalisi ini atau bergabung ke koalisi yang lain? Ya, komitmen sampai saat ini ya itu masih tetap kita solid bahwa kita koalisi yang sudah kita sepakati ini sampai nanti pada pemilu tahun 2024. Oke, KIB plus-plus kabarnya Pak. Plus-plus ini partai mana yang akan bergabung? Mungkin ada bocoran sedikit dari Pak Mardiono. Ya tentu berpotensi untuk bergabung kan dari 9 partai politik itu kan baru 3 yang berkoalisi. Artinya sisanya masih 6 partai politik lagi ya. 6 partai politik ya ada PDIP, kemudian ada Gerindra, kemudian ada PKB, ya, kemudian ada PKS, ya, kemudian satu lagi ada Nasdem, ada banyak barang. ada Nasdem, kemudian ada Demokrat ya. Nah, dari 6 partai politik ya kita berpotensi, kita juga terbuka untuk dari 6 partai politik yang mau bergabung dengan KIB ya tentu kita terbuka. Karena saat ini kita tahu kan belum ada yang membangun koalisi sendiri dari 6 partai politik yang di luar sudah berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Oke, dan capresnya pun sampai sekarang belum ada dari KIB Pak? Ya, belum. KIB juga belum pernah kita bertemu ketiga partai itu membahas soal capres dan cawapres. Ya, kita sedang akan menyusun program-program kerja bagaimana untuk Indonesia itu ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Artinya akan memberikan konsep-konsep yang memberikan harapan bagi rakyat kita. Ini loh, nanti ke depan Indonesia, KIB menawarkan program-program kerja, diantaranya termasuk ini. Gitu. Ini yang sedang kita gagas oleh ketiga partai politik ini. Nah, setelah nanti kita sampaikan program-program yang menarik untuk kepada rakyat Indonesia, kemudian baru kita menawarkan calon yang nanti akan diusung oleh KIB. Tentu dari ketiga partai ini memiliki kandidat, ya kalau nanti sama ya bagus. Artinya apa yang dibawa itu nanti di meja koalisi itu sama. Tapi kalau berbeda ya kita masih butuh waktu lagi untuk melakukan lobby-lobby atau dialog untuk menyamakan calon-calon yang kita bawa masing-masing partai politik. Pak Mardiono, kembali ke internal P3 yang sekarang ini Pak, banyak survei-survei menyebut P3 terancam tidak lolos parliamentary threshold. Nah, sebagai PLT Ketua Umum, bagaimana Anda melihat dan juga menanggapi hasil-hasil survei yang menyebut demikian Pak? Kalau P3 jujur ya, itu tidak bergantung kepada lembaga-lembaga survei. Tetapi kemudian kita meninggalkan apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu juga tidak. Kita menjadi referensi pemikiran untuk melakukan strategi-strategi politik, ya itu juga kita menjadi catatan khusus apa yang sudah dilakukan itu. Tetapi selama ini beberapa kali kita mengikuti pemilihan umum, ya itu misalnya yang terdekat aja pemilihan umum tahun 2009, kemudian 2014, 2019. Itu tidak pernah sama itu apa yang rilis oleh lembaga-lembaga survei, termasuk P3 tidak akan lolos, kemudian P3 di bawah parliamentary threshold. Selama ini ya survei-survei mengemuka, tapi P3 masih tetap bisa eksis. Nah, Bung Reinhardt, saya memang memiliki target yang sangat optimis karena saya ini kan orang yang berpolitik dari tingkat bawah ya, sampai sekarang menjadi PLT Ketua Umum P3. Saya insya Allah tahu persis ya bagaimana para pelaku-pelaku, para kader-kader di P3 ini, memang kebanyakan sebagian besar ini adalah lahir dari akar rumput. Artinya ini menjadi keluarga besar. Jadi P3 ini memang kita keluarga besar. Nah, kalau dilihat dari pemilu 2014 ya, di saat tahun 2014 ini jujur memang P3 menghadapi persoalan di internal. Ya. Artinya dalam kondisi yang tidak solid, kemudian belum lagi kita mengalami musibah yaitu di mana ketua umum kami itu di saat menjelang pemilu itu dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, nah saat itu lembaga-lembaga survei sudah menempatkan pada posisi yang sangat kecil hasil surveinya terhadap P3 itu dan
Bahkan lembaga survei tertentu meyakini bahwa P3 nggak akan lolos gitu ya. Tapi kami masih lolos dan kami masih mendapatkan 39 kursi di parlemen. Nah, kemudian terus merosot itu Pak perolehan suaranya. Ya, memang kami terus merosot. Tapi 2009 kan kita justru naik. Ya. Dari 2009 ke 2014 itu kita naik 1 kursi dan itu di saat partai kita dilanda persoalan. Nah, itu aja kita masih bagus. Nah, kemudian masuk ke tahun 2019, memang jujur ya kita kehilangan kursi banyak. Tetapi setelah kita tracing persoalan-persoalan politik yang menyebabkan kemudian P3 hanya mendapatkan 19 kursi ini juga ternyata persoalannya ada di internal, bukan persoalan-persoalan yang mengemuka di eksternal itu juga bukan. Jadi di eksternal kita itu memang ada pengaruh psikologi kader-kader kita menjadi bekerjanya tidak maksimal karena dibayang-bayangi oleh persoalan. Jadi saat itu lagi-lagi pada menjelang pemilu itu ketua umum kita ada musibah persoalan hukum. Nah, akhirnya kita hanya mendapatkan 19 kursi. Tapi ya kita syukuri kita masih lolos. Nah, ke depan ini kalau saya melihat realitas para pelaku, realitas para kader-kader kami itu pertama adalah kesiapan untuk menyongsong pemilu. Pada masuki tahapan pemilu sejak mulai verifikasi. Kemudian rekrutmen terhadap kader-kader baru. Kemudian konsolidasi secara nasional hari-hari itu dilakukan oleh wilayah maupun cabang. Saya kok yakin ya nanti pemilu 2024 itu akan ada lompatan yang bagus. Karena Bapak yakin soal itu Pak? Saya yakin itu dan saya akan pertanggungjawabkan itu. Karena saya memimpin partai ini yang menjadi bagian dari tujuan untuk bagaimana menerobos lompatan-lompatan ini agar Partai Persatuan Bangunan ini mendapatkan kepercayaan dari rakyat kembali. Ya. Nah, kepercayaan dari rakyat ini nanti merujuk kepada ya perolehan suara di pemilihan umum itu. Dan transisi kepemimpinan pun tampaknya berjalan smooth ya Pak ya, cukup mulus. Iya, cukup baik. Jadi karena memang ini ya sudah kader-kader P3 ini sudah sangat dewasa ya dalam menyikapi kebutuhan politik di dalam internalnya, dan kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman masa lalu bahwa di tengah-tengah kita tidak solid berorganisasi ini akan merugikan kepada organisasi kita sendiri. Ketika kader-kader tidak solid, ya mungkin akan merugikan pada partai politik kita sendiri. Nah, akibat tidak solid itu juga akan merugikan pada kader-kader kita sendiri yang sedang berjuang, sehingga sulit dia untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Nah, dengan soliditas secara nasional yang kuat ini, rakyat insya Allah menjadi trust-nya lebih tinggi, kepercayaannya lebih tinggi, sehingga mudah-mudahan rakyat mempercayakan kembali ya dengan baik, dengan perolehan sebanyak-banyaknya, sehingga P3 dengan target yang sudah saya canangkan minimal kita targetkan untuk bisa mendapatkan 40 kursi. Dan 40 kursi di DPR RI, di samping juga ada target-target untuk perolehan kursi di kabupaten, di provinsi, kemudian di kabupaten kota. Tetapi tentu di DPR RI kita targetkan untuk bisa mendapatkan minimal 40 kursi. Dan ini tidak mimpi karena kita sudah mempotret kalau keadaan tahun 2014 kita masih dapat 39 kursi, keadaan saat ini jauh lebih baik ya dibandingkan keadaan di 2014 yang kita masih dapat 39 kursi. Kami juga sudah melacak ke lapangan bahwa konstituen kita sebenarnya termasuk kita itu P3 adalah memiliki konstituen yang sangat loyal ya, yang cenderung artinya kalau kami tracing para pemilih pada tahun 2014 ya yang memilih, yang menempatkan kursi kita di parlemen dapat 39 ini masih utuh bahkan bertambah. Kalau misalnya satu keluarga yang dulu sebagai pemilihnya P3 itu ada 3 keluarga, kemudian sekarang yang dulunya anaknya belum memilih ya karena usianya belum sampai, maka besok akan menjadi pemilih yang pertama, ini akan bertambah lagi. Nah, jadi kami sangat yakin bahwa P3 nanti akan bisa memperoleh kursi minimal mengembalikan ke tahun 2000, perolehan kursi pada tahun 2014, dan ada harapan baru lagi, mudah-mudahan sih lebih dari itu. Oke, jadi siap untuk menyongsong pemilu 2024.
bersama dengan KIB, jadi belum tahu Pak kapan akan pengumuman capres-cawapres yang mungkin ditunggu oleh banyak orang Pak terakhir. Ya ini masih dinamis ya, masih dinamis. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan berkumpul bertiga, ya. Mungkin termasuk akan memulai pembahasan yang pertama tentang persoalan capres dan cawapres. Karena kemarin kan kita baru launching program kerja kita. Nah, program kerja ini juga terus kita mobilisasi, ya. Terus kita juga melakukan kajian-kajian di dalam rangka untuk menghimpun ya suara para tokoh, kemudian melakukan strategi-strategi politik bagaimana KIB ini bisa memenangkan di pemilu 2024 ini. Tetapi juga kita sudah akan mulai masuk pada pembahasan soal capres dan cawapres. Jadi ini baru kita akan mulai. Nah, kita termasuk nanti juga merangkum dari suara-suara yang selama ini berkembang di kader-kader kami atau di suara-suara publik gitu. Oke, kita tunggu Pak kejutan dari KIB dan juga P3. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak target-target yang tadi sudah disampaikan bisa tercapai ya Pak. Insya Allah, Mardiono. minta doanya Bang Reinhard dari News TV ya. Mudah-mudahan P3 nanti bisa mendapatkan perolehan suara yang lebih baik lagi sehingga nanti kekuatan politik di parlemen ya itu untuk membangun kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk membangun negara ini menjadi lebih baik lagi, itu P3 memiliki peran lagi yang lebih besar lagi. Terima kasih banyak Pak Muhammad Mardiono, PLT Ketua Umum P3. Sama-sama Bung Reinhard, saya juga terima kasih banyak sudah disambangi di kantor markas DPP Partai Persatuan Bangunan ini. Jangan bosan, nanti lain kali kita masih bisa berjumpa lagi. Baik, siap Pak. Seiring dengan dinamika politik yang berkembang. Mudah-mudahan Indonesia bisa menghasilkan ya hasil pemilu ini yang terbaik sepanjang sejarah dan kemudian juga bisa menghasilkan tokoh nasional kita yang nanti akan memimpin bangsa ini. Itu yang nanti memiliki menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia. Baik. Rakyat Indonesia menjadi sejahtera, Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, yang kokoh, sehingga kita bersaing dengan negara-negara lain, nah, kita akan lebih maju lagi. Ya, harapan kita bersama Pak. Terima kasih banyak Pak Mardiono. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya dengan Pak Muhammad Mardiono, PLT Ketua Umum P3. Kita bicara banyak soal bagaimana P3 menyiapkan pemilu 2024 dan juga soal capres-cawapres yang masuk radar dan akan diusung oleh partai berlambang Ka'bah ini. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rehat.